Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oke, ini pesan kelasnya. Alfania Nabila Anissa Putri. Mana? Panggilannya siapa ini? Fania. Oke, asli mana Mbak Fania? Malang Bumi Ayu. Dan nikah? Oh, belum. Oh, ini gak gelem gak join rapi kabeh kayaknya. Nah, terus Mbaknya udah kerja di mana? Kerja apa itu? Oh, Pakis. Ngomong anu adminnya Budura bukan ya? Budura kan soalnya punya travelan Bromo juga. Oke, sebelumnya SMA, SMK. Sebelumnya di Awareness. Oh, awareness jurusan. Oh, ekspor impor. Kenapa tiba-tiba ke akuntansi? Pengen tahu aja. Tanya-tanya 1 jam gitu. Kan enak. Ya maksudnya 1 jam buat semua gitu loh. Satu orang 1 jam ya wah. Ya dan mangan sabun. Ayo, Soalnya bolehnya di akuntansi. bolehnya di akuntansi. Iya. Oh, yang nggak ngebolehin siapa? Sini. Oh ya wis kak komen aku lihat itu. Oke. Mbak Alfania, Nabila. Terus ada tadi panggilannya siapa? Fania. Tania, Oke. Terus ada Aninda Nurul Rohmah. Mana? Oh, mbaknya asli mana? Tulungagung. Tulungagung. PP? Kak ngekos Enggak. Oh, ngekos di mana? di sini, Candi Mendut Barat. Oh, udah kerja. Tuh, Bukannya sekarang apa? cari kerja. Oh, cari kerja. Enggak ono lowongan nanti gini. Dono. Kan enak. Jadi nggak ribet, nggak riwa-riwi. Udah nikah? Belum. Kau masih rapi sih ada ini. Oke, dulu awareness juga Iya, Awareness. jurusannya Komputer Aplikasi Sekretaris Manajemen dan Public Relation. tahu ya. Itu ada singkatannya enggak? Ada Apa? Kasima PR. Hah? Kasima PR. Oh, terus kenapa ke akuntansi? Sama temanya. Oh ya wis, oke. Terus ada panggilannya siapa? Ada. Aninda. Oke. Terus ada Aurora Adelia Atma Afdila. Aurora belum datang. Panggilannya siapa? Mbak Au, bukan? Oh, aduh tuh nih. Yes, Bu Aurora belum datang ya. Bintang Anugrah Martani. Nah, biasa Mas. Laki-laki di akuntansi selalu minoritas. Jadi cuman 2 ekor aja lakinya. Oh, kurang satu. Mas Bintang. Panggilannya siapa? Bintang. Aku manggil Anugrah enggak boleh? Nggak boleh. Oh, enggak boleh ya wis. Oke. Bintang. Mas Bintang asli mana Mas Bintang? Asli Malang. Malang mana? Malang kalau sekarang tinggal di Pakis. Pak, mbaknya tadi mana? Oh, beda beda beda. Tadi dengan ada pakis-pakis. Oh, tempat kerjanya ya. Bumi Ayu, Pakis, Asia, pulangnya. Wah, yang lumayan ngukur dalannya. Oke, Mas Bintang kerja Kerja. di Happy Toast Happytos di mana itu? di Ampel Dinto. Ampel dan Toha, pabriknya berarti. Di pabriknya Pabrik apa di kantornya? itu Happytos itu pusat. kan jajan tuh Iya, kan? iya. Jadi Micin tuh kan? kantor sekalian Loh, produksi. iya, micin is life loh. Bener. Oh iya kan? Nggak ada micin tuh nggak pinter aku. Hah? Terus? Pabrik sekalian kantornya. Oh, pabrik sekalian kantor. Masnya di pabriknya atau di kantornya? Kantornya. Bagian di bidang? Di bagian apanya maksudnya? Oh, admin purchasing. Admin purchasing. Dulu sebelumnya ada sempat kayak teman-teman awareness atau SMA atau SMA. SMA mana? Katolik Veteran. Oh, ke sana ya. Saya dulu SMA 3 kuadrat sini. Mm-mm. SMA 9. SMA 9. Mm-mm. SMA Tugu, Tugu pesawat. Oke, udah nikah? Belum. Rapi pisan. Oke, terus berarti tinggalnya di situ ya berarti ya, pakai situ ya. Di Pakis, Pak. Oh ya wis. Dulu SMA-nya IPA IPS? IPA. IPA. Iya. Oke 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 oke. Udah lama admin purchasing? 2 tahun lebih. Udah 2 tahun lebih ya? Iya. Oh, kalau mbaknya tadi yang kerja ini udah berapa tahun? Oh, kinyis-kinyis ya, ya. Oke. Oke, terima kasih Mas. Terus ada Ceresia Silvian Hidayat. Panggilannya
Ceresia apa Keresia? Lo ndak manggil namanya ini loh panjang. Cere apa Kere? Oh Ceresia, oke. Kadang kan kalau bahasa Inggris kan C-nya dipakai pakai K toh. Iya, beda, Nah, Pak. nah, panggilnya Cece. kok ini Cici. Oh depan nih, oke. Iya. Mbak Cici. Asli Malang, Pak. Malang mana? Malang Sawu Jajar. So jajar mana? Itu loh, Pak. Ranugrati. Ya jembatan itu. Itu naik sebelahnya nasi goreng Dadiati. Nasi goreng dadi hati. Aku ngerti Masuk ini bakso dadi hati nih kuning mbak. kan, Pak. Ada nasi goreng yang di pas perempatan. Ah, Itu masuk terus sampai ke masuk belakang. nasi goreng. Oh, no, tak masuk nasi, tak kira masuk nasi gorengnya, Bukan, bukan? Pak. Gangnya dekat situ berarti. Yang sebelahnya. Oh ya, sekitaran situ berarti Iya, ya. Oh, ya ya ya. Udah nikah? belum. Durung, Mas. Iya, yo be, iya. Siapa tahu. Udah kerja Sudah di di PT DPI, Pak. di mana itu? eh jadi BCA kerjasama sama PT DPI. Jadi saya outsourcing di situ. Outsourcing di Iya, BCA-nya. iya. Oh, udah lama. Sudah jalan 3 tahun. Oh, udah lama ya. Iya, Bagian bagian pramukarya. pramukarya itu di Kayak bidang. di bidang melayani atasannya gitu loh, Pak. Oh, oke 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 oke. Terus dulu sebelumnya SMA, SMK atau kayak teman-teman SMA, awareness SMA mana? SMA 6, Pak. Hmm. Boring. Oh iya. Mm-mm. Oke, belum nikah juga. Terus Febilia Sari mana? Wah, ujung. Ya, Mas, Mas estafet Mas. Oke. Mbak siapa ini tadi? Panggilannya Mbak Febi. Asli Asli Malang, daerah Lawang, Pak. PP. Ya, Ini berarti dari Lawang. ya. Oh, masih seger ya dari Lawang. Aku biasanya kalau dari Lawang sini wis bulak nggak karu-karuan biasanya. Oke. Udah kerja Sudah. di Di Hotel Solaris sekarang lo, Pak. Singosari. Oh, sebagai Waiters. Oh, udah lama. Sudah 1 tahun. Udah 1 tahun ya. Ya. Sebelumnya ini kesibukannya? Sebelumnya kerja di hotel juga di bagian admin, Pak. Oh, memang tertarik di bidang itu ya, Ya. perhotelan. Ya. Oh, ya wis. Ada ketertarikan nggak kenapa ke akuntansi? Eh dari background saya sih, Pak, kan dulu saya SMA jurusan IPS, Pak. Hmm. Terus saya magang di Hotel Solaris itu di bagian adminnya, Pak. Jadi Hmm. saya ambil kuliah Di di situ. jurusan itu ya. Iya, Oh, ya wis. Oke, oke, siap. Mbak, udah nikah? belum. Oh, no, sing rapi sih berarti. Ladies Widya Anjani. Oh, Mbak Ladies. Bang, ya panggilannya Ladies. Iya, Apa Widya? Bukan. medis. Ladies. Asli Blitar. PP juga. Enggak. Oh, enggak. Ngekos Kos. di Sini, sini. depannya Asia, sananya. Depannya Asia. Mm-mm, Oh, berarti sananya. kampus 2 itu bukan? Oh, bukan. Oh, terus. Timurnya. Oh, timur. Iya. Oh, terus kerja atau Iya, gimana? kerja di Honda, Honda mana? Ciliwung. Pilih mana Honda tuh? Oh iya, Oh ha. iya, ya. Udah lama. Masih 5 bulan. Oh, beda sebulan sama mbaknya ini. Heeh. Sebelumnya kesibukannya di Bernas, kuliah di Bernas. juru Iya, ini kenal, uh-uh, kenal. kenal. Oh, kenal. Mm-mm. Di mana jurusan? Sama Kasima PR. Apa mah kepanjangan nih? Komputer aplikasi sekretari manajemen public relation. Iya, oke. Sama ya berarti. Satu jurusan berarti satu angkatan. Mbaknya Iya, kita sih nyempil beda dewe. iya. Oh, tapi kenal. Baru di Oh, sini baru di kenalnya. sini. Oh, kurang main. Oke. Sudah nikah? Belum. Belum juga. Oke. Terus Muhammad Imamila Zuardi. Nah, Siapa? panggilannya ya apa ini, Mas? Mam. Oh, luar biasa. Imam. Asli? Lawang. Tetanggaan. Oh, tetanggaan. Satu RT. Satu RW kayaknya. Oh, satu RW Satu RW. kayaknya. Oh, si ngono cuk liru-liru anu. Oh, tetanggaan. PP juga. Iya, Pak. Oh, tapi cik seger ya. Alhamdulillah. Oh, iya. Terus sekarang kerja Kerja di Hungry. di mana? Hungry. Hungry Kitchen.
Hungry aja, Pak. Hungry aja. Di mana itu? Kebetulan penempatan di Soekarno-Hatta sini, Pak. Di mana itu? Di Soekarno-Hatta di mananya maksudnya? Soekarno-Hatta eh satu deretan sama Apa? Nusantara. Nusantara itu ndi? Yo Iya, ngerti deh ngomong Mang Suhat. Aku ngerti maksudnya iya Suhat daerah sana. Nusantara. Hah? Taman Krida. Oh sing apa teras kota itu. Kalau Kan sebelahnya hah? Arek ndi iki? kalau dari kalau dari sini setelah Oh, Big Fit anu bioskop iku belakangnya sebelah. ya deretan sana, Pak. Kalau dari Oh sini ruko setelah banyak itu. Oh ya wis gak apal aku lek di kono berarti. ya. Nah, lek aku ngerti Nah, aku Happy Papi. Loh, tahu nom itu. Ayo aku ya tahu kuliah. Zaman zaman kuliah bangun karaoke mbak iku to. Kono maneh. Iya. Oke, udah lama. di sini baru 1 minggu, Pak. Baru 1 minggu. Iya, Sebelumnya di mana? Gacuan. Gacuan mana? Soekarno-Hatta sama Singosari. Suhatu yang sini berarti ya. Ya, yang baru. Yang Yang baru situ. yang baru, Pak. Yang Yang ya, yang baru ya, dibangun ini kan? ya. Oh, sebelumnya di situ. Di Singosari terus saya Dipindah ke situ. handle situ terus Nah, pindah. terus kenapa kok pindah? Dapat tawaran lebih baik itu, Pak. Oh, yo, jos. Oke, udah nikah. Anak Kurang berapa? kurang Hah? dikit, Pak. Kurang dikit. Nah, iki. Ayo. Ini anu ini baru ini. Yang tadi kan belum. Kurang dikit. Sudah sampai tahap mana? Maksudnya udah tunangan. Mau Mau. Oh, mantap ya. Akhirnya mahasiswa saya laku satu. Oke, dapat orang mana? orang layatan. Oh, Subang. kerjanya di mana? Kerjanya dulu satu satu sama sih, Pak, di Gacuan, cuman udah pindah. Oh, kalau yang sekarang masnya di bagian apanya? PIC. PIC. Ya. Oke, wes mantap. Akhirnya ada satu yang laku. Oke, Nais Isnatul Jannah. Ah, panggilannya siapa ini, Mbak? Pak. Jannah. Oke. Til Jannah ya. Oh, iyalah. Oh iya, panggilannya harusnya bagus-bagus. Iya, no. Mbak Jannah, asli mana? Malang. Malang mana? Malang apa Gading? Emang kayak enak sih ngomong ampel-ampel bareng sih dia. Enggak Sudah ada nggak ya? ada. Oh. Terus udah bekerja? Lagi nyari juga? Ya. Oh, sebelumnya sibukannya Sebelumnya kerja, Pak, di di koperasi koperasi mana? Bangun Jaya Perkasa Di mana itu? di Sau Jajar. Oh, Sawo Jajar. Ya. Mang ono sing ngomong Sawo Jajar yang main di Mang. Oh, kenal. Enggak. Baru-baru kenal ini. Kita Oh, satu lu sampean lagi. sampean semester. Loh, iya apa sih? Oh iya, ada NIM 23 ya. Oh, ada NIM 24 nyempil beberapa ya. Oh, iya. Oh, ini semester 3 berarti. Udah? Sudah. Oh, udah nikah. Oh, Belum. oh, belum. Oh, ya enggak. Kan pasti kan ujungnya ke situ dong. Belum. Anu juga sudah OTW, belum. OTW juga. Ah, oh belum. Konconnya gak terima. Oke, Mbak Mbak Jana ya. Terus Namel Vika Rizky ya. Nah, nah. Panggilannya Mbak siapa ini? Mel. Mbak Namel. Asli mana? PP. Oh, kerja di Itu ramen. PT Ramen. Apa itu? Oh, iya, F&B. iya, ngerti. Aku aku ini paling tua deh gini tapi yo anu-anu nemen lah yo. Ngerti lah aku lek ramen kumi. Iya, ya diperjelas mie Jepang malah nih. Oh, dulu aku ke katro. Ya, F&B di Batu sana. Itu ramen Master Indonesia tuh, Pak. Heeh, Cabangnya di Jawa Tengah, Jawa Barat. heeh. Di sini di mana? Di Batu. Itu ada. Kalau mbaknya Saya kantor pusat di tidak. Tidar dari sing ori apa sing kawi? Ori kan puncak Tidar. Ya, Nah, tidak. oh, lama. Bagian apanya mbaknya? Oh, HR. Kenapa di akuntansi?
Ar. Gak apa-apa, pengen aja deh. Ingin aja oh, siapa tahu usaha sendiri ayo. Iki apa ketip iki? Nova Dila Claudia. Nah, wah iki ngider aku tadi ini. Oke. Nah, Nova Dila Claudia panggilannya Nova. Mbak Nova asli mana? Kenal satu oh baru kenal. Baru kenal sekarang. Oh enggak. Oh baru kenal di sini. Oh, yo PE. Namanya juga orang interogasi kan ya. Terus kerja di mana? Di PT BMP Di mana itu? di Dau. Oh di Dawu. Lumayan ya. PP terus tiap hari berarti. Iya. Wow. Terus udah? Apa? Udah? Belum. Belum. Orang sing rapi ada ini. Terus sebelumnya di sini kesibukannya apa? Sebelum di PT apa BMP tadi? Ya, di pabrik rokok. Oh, pabrik rokok mana? Arjosari. Oh, Arjosari. Sekarang di bagian apa? Admin. Oh, adminnya. Oke. Oke, kemudian ada Novi Romadona. Oh, Ya, Pak. panggilannya pasti Novi. Novi. Oh, nggak mungkin Ramadan kan? Hmm. Roma. Roma. Iso ya Mbak Roma. Mbak Novi asli mana? Asli pakai saji Kebon Agung. BP. Kebon Agung pakai saji iya. BP. PP. Wow, luar biasa. Terus udah kerja Dah di di pabrik rokok. sama mbaknya ini? Beda. Oh Di beda. Mbaknya di Blimbing. mana? Limbing. Ya. Limbing mana pabrik rokok ah? Ciliwung belakang pom bensin. Oh, kayak aku ngerti. Udah lama? Masih 6 bulan. Oh, 4. Sing limo mang di limo 6. Iya, tipis-tipis lah ya. 4, 5, 6. Terus udah? Belum. Mek siji tok sing payu anakku ijean nih. Oke, bagian apanya? Quality control. Oh, QC. Oke. Yudhistira Iqbal Pratama kono. Ada yang dikabarin? Oh, astagfirullah. Oke. Oke, itu yang offline, yang online. Aku iso nyeluk ising online lagi. Nah, aku lihat di video kayak tak 6 ya. Iya. Halo teman-teman yang online, ada Sofi, kemudian ada Ari, Safety, Anjas, dan DKK. Saya absen ya. Sekalian kita berkenalan ya. Wah, aku gede gini kayak gendero apa? Nah, baru kelihatan. Anjas Hendra Kusuma mana? Hadir Bapak. Oke, Mas Anjas. Panggilannya Anjas. Apa Hendra? Apa Kusuma? Anjas Bapak. Hah? Anjas. Anjas. Oke. Mas Anjas asli mana? Asli Pakis Pak. Oh, Pakis. Oh, nanti sih ada Pakis, Man. Kenal sama Mas Anjas? Yo, PBE kan kayak iku mangono sing tonggoan kan ya iso. Mas Anjas sudah nikah? Belum Pak. Belum. Kenapa belum? Eh, nggak tahu Pak. Oh, enggak tahu ya, wis. Masnya kerja di mana? Di PT Beringin Gigantara Pak. PT? Beringin Gigantara. Di mana itu? Di Malang. Iya, ngerti di Malang. Maksudnya spesifikasi tempatnya di mananya gitu? Oh itu di anak perusahaannya BRI Pak. Oh, anak perusahaannya BRI. Masnya di bagian apa? Di bagian SDM. Oh, bagian SDM. Kenapa tertarik di akuntansi? Eh, menambah ilmu Pak. Untuk Oh, mantap. Wis aku kayak sok komen like ngono. Oke, terima kasih Mas Anjas. Terus ada Ari Nur Rahmawati. Ada? Masih ke mute sepertinya, Mbak. Hmm. Ya, ada. Oke, ini saya manggilnya siapa? Ari, Oke, Mbak Ari, asli mana? Tuban. Oh, Tuban. Ya, saya punya translator di sini, Mbak.
ASI Tuban. Kerjanya di Tuban juga? Ya, Di MNC Vision. MNC Vision. Oh, udah lama? Udah lama. Udah lama. Oh, iya, lama nih pirang suwi. Eh, 4 tahun. Oh, 4 tahun. Udah nih menikah? Sudah. Alhamdulillah, Pak Yuloro. Ari Nur. Anaknya berapa? Baru bulan April kemarin. Oh, baru April. Oh, ya wis gak lanjut aku lek ngono. Ono siji sing heboh dhewe deh. Oke, Mbak Ari, terima kasih. Terus ada Ya, Mustika Wahyu Firnanda. Ada? On mic atau sedang hilang atau sedang bekerja? Sudah bekerja, Pak. Oh, Ini baru beda pulang. banget ya, beda suara. Oke, Mbak, panggilannya Mbak siapa? Nanda, Manda tuh kok diem? Oh, Nanda, ya Allah kupingku. Oke, Mbak Nanda, asli mana? Madiun, Madiun. Oh, kerja di mana? di UD Putra Agung, Mbak. Oh, perusahaan apa itu? Di bidang apa? Bergerak di Itu bidang kayak apa? mebel. Oh, udah lama? Baru 4 bulan. Oh, bodoh. Sudah menikah? Belum. Belum, ya wis. Safety Ayuning Tias. Ini kan lumayan kalong-kalong pirang suwi kan? Hadir, Pak. Mbak, coba Bang. Oh, Safety. Safety. Oh, aman banget ini. Mbak Safety, asli mana? Asli Ngawi, Pak. Ngawi. Sekarang posisi di Ngawi. Ya, sekarang posisi di Ngawi. Bekerja Ya, bekerja di di perusahaan distributor pertanian. Hah? Distributor pertanian. Oh, distributor pertanian sudah menikah? Belum, Pak. Oh, belum. Oh. Kalau ada channel, Pak. Kenapa? Kalau ada channel. Channel ini dua ini. Oh enggak, satu. Oh, satunya Saya tadi punya katanya anak sudah nikah, satu. Pak. Belum ya? Mas ini kalau mbaknya mau bisa dipinang sekarang juga. Ya, boleh. Kalau saya izinkan. Nah, ini juga banyak ini mungkin banyak channel-channel ini biasanya. Kan di stok. Oh, kan duwe ya wis. Kan stoke deh. Oke. Sofi Lailiatul Rahmadani. Mana? Saya, Pak. Oke, panggilannya pasti Sofi. Ya. Ya, Oke, Mbak Sofi asli mana? asli Madiun. Madiun. Tadi kayaknya ada Madiun juga ya. Siapa yang Madiun tadi? Safety. Kudu, Mbak Safety kudu. Saya Ngawi, Pak. Wih. Oh, iki lho, malah ono sing luwih hafal timbangnya aku. Sing ndi mang sing Madiun? Iki Mas takon cewek. Mek Mas Anjas tok. Oh, ngono ya. Oh iya wis. Aku wis percaya mbek sampean pokoknya. Satu kenal sama Mbak Sofi itu tadi? Ya, Mbak Mustika. Baru kenal di sini, Pak. Baru kenal di sini. Oh, udah bekerja Sudah. di Distributor frozen, mana? distributor frozen food, makanan frozen Oh, itu. sudah lama. Baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Dia Oh, anak sing luwih enom pisan 2 bulan masih Sudah menikah? Belum. belum. Arek-arek channel lu, aku lek stok iku akeh. Mek gelem apa ora? Yo umur ya aku. Ya paling beda-beda tipis. Kamu kelahiran tahun berapa? Kamu? Mas, kamu kelahiran tahun berapa? 2005. Waduh, nomornya. Hah? Oh kan, Sulawesi titik ambil aku. Paling berapa belas tahun lah ya paling. Aku 88 rek tuwek. Oke, Teresia Dea Siratnasari. Ada? Enggak ada. Oh ya wis. Ada yang mendapatkan kabar dari Mbak Tere?
Nggak ada. Ya wis. Berarti Alpa. Trisna Via Vanessa. Hadir, Pak. Panggilannya Trisna. Trisna. Iya, Oh ya wis. Mbak Tris asli mana? Ponorogo, Pak. Sekarang posisi di Ponorogo. Iya, Oh, udah bekerja sudah. di Di BCA 3 tahun, Pak. Tapi ini masih training lagi di BRI. Oh, BCA 3 tahun sekarang training di BRI. Ya, Oh, Tris- iki mau lukir iki ceritanya iki berarti ya. Mau pindah ke BRI. ya, Pak. Oh, ya wis ya wis. Udah menikah? Belum. Doakan ya, Pak. Amin ya Allah. Oke, semua sudah saya absen. Oke, teman-teman, saya biasanya pertemuan pertama kita kenalan dulu. Terus saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan kontrak kuliah kita. Kemudian ya ada materi tipis-tipis lah ya. Karena ternyata di sini belum pada dapat buku prakteknya ya. Jadi kalau di mata kuliah ini biasanya kita ada buku praktek, tapi nanti saya coba komunikasikan dulu sama pihak prodi, apakah buku prakteknya tersedia. Soalnya biasanya pertemuan pertama teman-teman udah langsung dapat biasanya. Nah itu ya. Nah ini kok saya lihat di BA juga nggak ada, saya nggak tahu apakah tadi sudah saya kontak pihak perpus, katanya masih mau dicekkan. Jadi mungkin kalau ada minggu depan kita udah pakai buku prakteknya ya. Kalau nggak ada, yuk terpaksa tak Excel no kan gitu ya. Oke, nah di BPT Kumang, iki. Nah ya. Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Ditya Wardana. Saya adalah dosen yang akan mengampu mata kuliah di praktek akuntansi jasa dan dagang. Biasanya saya itu ngampu mata kuliah ini, kemudian penganggaran perusahaan, kemudian praktek penganggaran, kemudian praktek akuntansi manufaktur, kadang di akuntansi biaya, akuntansi manajemen. Biasanya sing horor-horor biasanya. Ya, itu. Nah, kemudian saya sudah menikah. Yo, tadi kan tak tanyain semua. Baru 1 ekor, ya, tapi masih produksi yang lainnya. Jadi anak satu masih umur 7 tahun, ya saya tinggal di Malang. Istri saya asli Sojajar. Emang Sojajar. Nah, opo sih jeneng jalan niku? Deketnya SMA 10. Bukan. Iya, danau pokoknya. Pasar. Nah, tapi bukan di pasarnya. Yo, kudu tuku. Anu loh, danau, danau posisinya. Kudu, cek, danau wis lali. Pokoknya deketnya pasar tuh lah, ganggang deketnya pasar situ. Nah di situ saya menikah tahun 2000, aku rabi kapan tuh? 2016 ya. Terus saya sudah di Asia itu dari tahun 2020. Saya baru jadi dosen. Sebelumnya saya di Gresik. Saya di jasa konstruksi dulu, accountingnya di situ. Eh, eh, jadi kita akan di mata kuliah praktek akuntansi jasa dan dagang. Jadi di sini kan teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah pengantar akuntansi ya. Nah, jadi ibaratnya dari yang teman-teman dapat di pengantar akuntansi, nah di sini kita akan mencoba mempraktekkan apa saja itu ya, siklus akuntansinya. Tapi untuk sekarang kita ingat-ingat lagi lah terkait persamaan dasar akuntansi. Masih ingat? Oke, sudah di luar kepala. Mantap. Enggak apa-apa. Mungkin yang di Zoom ada yang tahu nggak persamaan dasar akuntansi? Oke, hilang. Tik. Next. Nah, ini adalah rencana pertemuan kita teman-teman ya. Jadi cukup padat ya. Kita akan ada 7 pertemuan ya. Kemudian nanti akan ada UAS.
Nah, yang pertama hari ini kita akan kontrak kuliah dan saya akan menjelaskan menjelaskan kembali. Jadi kita reminding lah ya terkait dengan persamaan dasar akuntansi dan bagaimana logika pengaplikasiannya. Sebenarnya kan yang penting kan itu ya. Apalagi teman-teman yang mungkin sudah bekerja ini kalau ngurus teori itu kadang wis butek ya kan. Kalau praktek biasanya akan lebih butek ya biasanya gitu. Heeh. Nah, jadi nanti kontrak kuliah, jadi nanti saya akan menjelaskan terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Kemudian saya sudah menyediakan soal latihan, ya digarap bareng. Aku wis diguyon Mbak, wis dilirik ngono kan. Wah, pertemuan pertama langsung ono soal latihan gitu ya. Enggak apa-apa. Saya kalau sama kalian tidak akan setega sama teman-teman yang pagi. Nah, itu. Ya, jadi nanti kita kontrak kuliah, kemudian saya akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi seperti apa dan pengaplikasiannya. Kemudian untuk jadwal di sini untuk 3 pertemuan setelah ini, berarti pertemuan kedua sampai keempat itu adalah target saya kita bisa menyelesaikan terkait dengan kasus untuk perusahaan jasa. Ya, berarti di situ kita akan mulai dari jurnal. Ya, jadi pertemuan besok jurnal umum, kemudian posting dan neraca saldo. Dan next sampai dengan pertemuan keempat adalah kita ke penyusunan laporan keuangannya. Ya, kalau akuntansi sudah pasti kita berkutat di bidang seperti itu. Ya, kemudian setelah kita selesai di perusahaan jasa, nah kita akan masuk ke perusahaan dagang. Ya, sebenarnya sama teman-teman. Untuk perusahaan dagang itu saya kasih waktu sampai pertemuan UAS. Jadi UASnya saya tidak akan memberikan soal dan lain sebagainya, tapi kasus untuk jasa dan dagang harus selesai. Itu akan menjadi nilai UAS teman-teman. Ya, jadi yang saya nilai adalah kerapiannya. Maklum mata saya sudah tua, jadi tolong tulisannya ojo sing ya. Nah, itu. Kemudian kerapian, ketepatannya juga ya. Kemudian juga kelengkapannya. Ya. Karena pengalaman karena teman-teman terkadang itu sistem kebut semalam gitu ya. Terkadang itu jurnalnya salah tapi laporan keuangannya udah benar. Nah, itu ya. Nah, jadi kita punya waktu sampai dengan UAS ini adalah 8 ya seharusnya ya. 7 ya. Nah, 7. Nah, jadi nanti UASnya adalah praktikum itu kalian selesaikan. Ya. Jadi kita ibaratnya kita akan mengejar ini. Jadi misalkan karena kita mengejar materinya mungkin ada yang terlambat dalam artian mungkin kita seharusnya di pertemuan besok itu target saya neraca saldo sudah, ternyata teman-teman mungkin masih belum. Jadi nanti kasarannya semuanya itu bisa teman-teman rally ketika di UASnya, pengumpulannya. Seperti itu ya. Oke, tapi iso lah. Ya, gampang kok itu. Paling soalnya cuman berapa, gitu. Penggarape sing suwi. Jauh, iya, yang penting soalnya dikit. Nah iya, kalau nggak gitu bukan akuntansi namanya ya. Nah, jadi ini gambarannya teman-teman. Jadi yang pasti untuk next. Nah, ini adalah kriteria penilaian teman-teman. Yang pasti apa? Oke. Nah, kemudian terkait dengan kriteria penilaian teman-teman presensi ya. Presensi untuk prosentasenya cukup besar teman-teman ya. Karena kita tidak ada kuis, kita tidak ada ini ya. Saya bisa mengatakan kita tidak ada tugas, ya kan? Karena ibaratnya target kalian adalah menyelesaikan semua praktikum itu, ya kan? Jadi ibaratnya kalau target kalian di hari itu tidak terpenuhi, yo lanjut ono gitu ya. Tapi kembali lagi, selama saya belum tidur, kalian WA tanya on enggak apa-apa. Ya, selama saya belum terkulai, lemas, alias bubuk, kalian bisa WA, insya Allah saya balas. Ya. Kemudian tugas harian, itu yang saya maksud tadi adalah praktikum kalian. Ya. Kemudian, jadi ibaratnya saya akan memberikan nilai per tugasnya. Ya, berarti kan kita ada jasa sama dagang. Nah, kemudian UAS itu saya akan menilai keseluruhannya.
Ya, paham ya. Jadi kan nanti kayak tadi itu kan kita ada daily di pertemuan kedua target kita sampai apa. Nah, itu adalah nanti akan saya nilai untuk tugasnya. Ya, jadi nanti di akhir pertemuan mungkin, kemudian di pertemuan ketiganya sebelum kita mulai, saya akan cek kalian sudah sampai mana akan saya paraf. Nah ya, jadi itu untuk ibaratnya kita untuk mengejar lah, ya, biar eh, materi tersampaikan dan kalian tahu pengaplikasiannya. Jadi nanti kalau misalkan ada kendala-kendala, ketika misalkan di kelas ada kendala, kalian bisa langsung tanya ke saya seperti apa. Kemudian kalau misalkan di luar tiba-tiba kalian ada kendala, sekalian bisa japri, nggak ada masalah ya. Kemudian yang biasanya jadi koordinator kelas siapa? Yang langganan. Yudhistira, enggak masuk. Oi, koordinator lah. Mosok gak gelem, kate rabi ae lho. Mosok gak oleh. Oke, sip. Nah, aman gampang koordinator gak tugasnya gak akeh-akeh kok, mek bikin grup tok. Ya, bikin grup WA tok wis mari wis. Ngono tok tugasnya koordinator, gak ruwet-ruwet. Ya. Oke, next. Nah, mulai mikir. Ya. Jadi kita akan berbicara terkait dengan akuntansi, ya. Yang teman-teman pahami atau yang tiba-tiba ada di pikiran ketika mendengar akuntansi itu apa? Hitung-hitungan, terus uang. Nah, itu. Terus apa lagi? Atau mungkin teman-teman yang di Zoom. Kira-kira kalau mendengar kata-kata akuntansi yang kalian bayangkan apa? Kalau saya dulu kuliah bayangin akuntansi ku ruwet. Ya. Jadi Bayangin uang, Pak. bayangin uang, ya memang uang kita suka semua, meskipun itu bukan uang kita yang kita hitung ya. Nah, jadi kalau kita bicara akuntansi sebenarnya kita bisa bicara akuntansi itu seni teman-teman ya. Ya, iya, seni mencatat, ya, seni mencatat, ya kan. Jadi kenapa kita sebut itu seni adalah karena kita ini mencatatnya itu nggak bisa asal-asalan. Ya, ada aturan, ada metode yang harus kita ikuti. Ya, jadi seperti itu. Nah, bahkan akuntansi ini dalam dunia bisnis juga dikatakan sebagai bahasa bisnis, teman-teman. Ya, jadi apalagi kalau teman-teman yang memang juga ada niat atau bahkan sudah melakukan punya bisnis sendiri, ya salah kalian memiliki kemampuan akuntansi minimal adalah kalian nggak diapusi ambek karyawan nih, ya kan? Karena akuntansi itu adalah salah satu hal yang vital bagi sebuah perusahaan, ya. Karena tujuan dari akuntansi adalah kita menyajikan informasi, bagi para stakeholder. Tahu stakeholder? Bedanya stockholder sama stakeholder apa kira-kira? Pernah dengar stockholder? Stockholder pernah dengar? Apa? Pemegang saham. Pemegang saham itu adalah bagian dari stakeholder. Stakeholder itu berarti para pemangku kepentingan. Sehingga akuntansi ini outputnya adalah sebuah informasi. Informasi keuangan, di mana informasi keuangan ini akan bermanfaat bagi para stakeholdernya, manajer. Manajer dia memiliki kepentingan terhadap laporan akuntansi. Kenapa? Karena dia perlu mengambil keputusan dari laporan keuangan itu, kemudian dia akan melakukan apa? Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu ditingkatkan. Itu manajer. Terus kira-kira pihak berkepentingan lagi sama perusahaan apa? Yang dari Zoom boleh ya, langsung bisa langsung on mic aja. Kira-kira selain pihak manajer, investor, kreditur, investor
Dia butuh laporan keuangan untuk memastikan bahwa dia tidak salah invest pastinya. Dia butuh diyakinkan bahwa saya itu investasi memang di perusahaan yang menguntungkan bagi saya. Kan pasti seperti itu kan investor. Kalau kreditur, kira-kira dia butuh informasi apa? Kenapa dia butuh laba ruginya? Betul sekali. Jadi kreditur itu butuh kepastian, dia butuh jaminan bahwa kamu bisa bayar. Karena itu dia akan melihat laporan keuangannya terlebih dahulu. Yang akhirnya itu kebanyakan menjadi salah satu kendala bagi UMKM untuk mendapatkan akses dana. Karena belum semua UMKM menggunakan laporan keuangan. Nah, sedangkan pihak perbankan biasanya butuh itu, ya kan, untuk mengakses bagaimana bisnis ini. Nah, kemudian siapa lagi kira-kira? Pemerintah butuh enggak? Butuh, Mas. Yes. Pemerintah butuh berkaitan dengan pajak. Ya, nah semua itu bisa kita berikan dari akuntansi karena itulah akuntansi merupakan bahasa bisnis. Ya, jadi semua orang paham. Siapa yang nggak paham uang? Gitu. Laporan keuangan dia itu menyampaikan bagaimana kinerja perusahaan. Ada kendala apa? Ada masalah apa? Berdasarkan moneternya. Ya kan, berdasarkan rupiah yang dipahami oleh semua orang. Nah, itulah gunanya akuntansi. Karena itulah disebut sebagai akuntansi. Itu merupakan bahasa bisnis. Ya, oke, next. Nah, kalau secara definisi, ya intinya itu, ya cukup panjang. Tapi sekalian nggak perlu menghafalkan sepanjang itu, ya. Jadi yang penting adalah di dalam definisi ini, teman-teman, itu sudah terlihat siklus atau urutan dari sebuah akuntansi, yaitu dari mengidentifikasi. Mengidentifikasi apanya diidentifikasi? Transaksinya. Kita identifikasi transaksinya. Ya. Kemudian kita ukur. Kita ukur berapa yang harus kasarannya nilai dari transaksi itu berapa. Kemudian kita catat, ya kan? Kemudian dari catat barulah nanti akan endingnya adalah melaporkan transaksi ekonomi dari suatu entitas keuangan tertentu yang tujuannya menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan andal kepada para pemangku kepentingan dalam rangka mengambil keputusan. Seperti yang saya sampaikan tadi, manajer, investor, pemerintah, kreditur, semuanya itu butuh laporan keuangan untuk mengambil keputusannya. Ya, oke. Nah, identifikasi. Langkah pertamanya itu adalah kalau kita bicara akuntansi, kita selalu bicara identifikasi. Tidak semua transaksi perusahaan itu adalah transaksi ekonomi. Yang dicatat oleh akuntansi adalah transaksi ekonomi. Ya, proses ini melibatkan pengenalan transaksi atau kejadian ekonomi yang relevan dan signifikan bagi suatu entitas seperti pembelian, penjualan, penerimaan atau pembayaran. Ibaratnya ketika misalkan di lapangan, kalian harus bisa membedakan. Ketika yang datang itu invoice, itu transaksinya apa? Ketika yang datang itu kwitansi, berarti transaksinya apa? Karena biasanya invoice, kwitansi, nota itu ada penggunanya sendiri. Biasanya invoice itu adalah tagihan. Kita diminta untuk membayar. Ketika kita membayar, barulah muncul yang namanya kwitansi atau nota. Nah, itu adalah salah satu kita untuk melakukan identifikasi. Karena akuntansi sebenarnya kalau di praktek sini teman-teman, ya, kalian akan dikasih soal. Kalian baca tuh soalnya. Tapi real di lapangannya kalian bekerja berdasarkan bukti transaksi toh. Berdasarkan bukti invoice, ada faktur pajak, ada ini ya, ada purchase order dan lain sebagainya. Kita bekerja berdasarkan itu. Ya,
Jadi sebenarnya yang kalian butuhkan di sini adalah pemahaman logikanya saja. Karena sebenarnya akuntansi kita lebih bicara logikanya untuk pencatatannya. Ya, nah ini contohnya teman-teman. Ya, sebuah perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan sebesar 10 juta atas penjualan barang secara tunai. Kalau di kuliah kalian dapat soal ini, tapi di praktek nggak ono soal ini, mau muncul Andi membayar nggak ada. Ya, tapi tiba-tiba Anda muncul bukti kas masuk. Nah, itu berapa yang harus kalian catat? Nah, kan seperti itu. Nah, akhirnya identifikasi, di bagian identifikasi adalah transaksi ini diidentifikasi sebagai transaksi ekonomi yang signifikan karena melibatkan arus kas masuk ke perusahaan. Tahap identifikasi adalah langkah pertama dalam siklus akuntansi ini. Ya, kita mengidentifikasi ini transaksi ekonomi kah? Kalau transaksi ekonomi, ini transaksi apa? Itu yang perlu kita identifikasi. Ini adalah transaksi penjualan kah? Kalau transaksi penjualan, ini penjualan tunai kah? Atau penjualan kredit? Atau bahkan tunai dan kredit? 50% itu kita bayar tunai, 50%-nya kita bayar bulan depan atau seperti apa? Ataukah penjualan ini ada diskonnya, ada potongannya dan lain sebagainya? Itu kita proses identifikasi teman-teman. Dari satu bukti transaksi. Nah, tugas yang pertama kita adalah menganalisis itu dulu. Identifikasi, ini transaksi apa? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang di Zoom? Oh iya. Belum. Oke. Nah, setelah itu tahap kita adalah pengukuran. Ya, kalau kita ngukur, intinya adalah transaksi ekonomi diukur dalam satuan moneter. Intinya dari kita mengidentifikasi transaksi tadi, apa yang harus kita catat? Itu yang maksudnya pengukuran. Ya, contohnya pembayaran 10 juta dari pelanggan diukur dalam satuan moneter mencerminkan nilai ekonomis transaksi. Berarti logikanya adalah ketika kalian mengidentifikasi sebuah bukti transaksi, oh ini transaksi penjualan. Oke, penjualannya apa? Oh, penjualan tunai. Oke, penjualan tunai. Berapa yang harus saya catat? Nah, itu adalah kita ngukurnya. Yaitu 10 juta itu tadi. Karena belum tentu apa yang tertulis di invoice itu adalah jumlah yang harus kita bayar. Dalam artian maksud saya seperti ini. Apakah ini pembayaran berdasarkan termin kah? Atau pembayaran yang seperti apa? Ya kan? Atau ini sudah pernah kita DP kah? Dan lain sebagainya, ya kan? Jadi ketika di total itu 10 juta, kalau misalkan kita sudah DP, berarti yang kita catat ketika keluar untuk pembayaran pelunasannya bukan 10 juta dong. Harus sudah dikurangi sama DP dong. Nah, itu salah satu simpelnya pengukuran. Berarti kita harus setelah kita mengidentifikasi itu transaksi apa, nah kemudian berapa yang harus kita catat dalam akuntansinya. Nah, setelah kalian sudah melakukan pengukuran, barulah kita melakukan pencatatan. Itulah siklus pertama dalam akuntansi yang biasanya kita kenal dengan jurnal. Tahap pertama dalam akuntansi setelah kalian mengidentifikasi bukti transaksinya, melakukan pengukuran, barulah kalian akan melakukan pencatatan. Contohnya, transaksi pembayaran tunai 10 juta dicatat dalam jurnal sebagai berikut. Masih ada yang bingung logika jurnal? Ada yang tahu nggak debit kredit itu artinya apa? Ono papan tulis nih gini ya. Debit atau kredit artinya apa? Tahu enggak? Hmm. Atau debit atau kredit. Akuntansi kan kita pasti berbicara debit dan kredit. Yang di Zoom ada yang tahu enggak? Kredit itu sumbernya dari mana, debit itu mau ditampilin di mana. Oke. Ada lagi yang lain? Jawab oh, kata cokot lek salah. Debit mencatat penambahan saldo akun, kalau Heeh. kredit mencatat pengurangan saldo akun. Debit menambah, kredit mengurangi. Mencat
Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada lagi. Debit dan kredit yang di debit bukan selalu bertambah. Yang ada di kredit bukan berarti selalu berkurang. Debit dan kredit itu sebenarnya adalah menunjukkan posisi normal dari sebuah akun. Contoh simpelnya gini, kalian jualan, terus kalian dapat pendapatan 100.000. Logikanya yang bertambah apa? Akunnya apa? Kas. Kita kan dapat duit toh? Kas bertambah di mana? Debit. Penjualan kita kan juga bertambah berarti. Taruhnya di mana? Kredit. Nah, berarti bukan berarti yang selalu di debit itu adalah bertambah. Bukan selalu yang di kredit itu bertambah. Tapi dia itu akan menunjukkan saldo normal dari sebuah akun. Jadi ketika misalkan Anda mengeluarkan, misalkan Anda bayar listrik, yang Anda keluarkan apa? Duit kan? Duit Anda berkurang berarti di mana? Kredit, kas. Berarti yang bertambah bebannya kan? Ya beban langsung di debitnya. Karena kita menggunakan sistem double book entry system. Di mana sisi debit dan kredit itu selalu sama secara total. Nah, nanti akan kita pelajari lebih dalam ketika kita sudah mencapai di bagian jurnal. Nah, itu ya. Jadi pencatatan di sini adalah kita perlu paham sebenarnya akun ini dia tergolong apa? Ya, apakah akun ini tergolong aset? Apakah uh, akun ini tergolong modal ataukah akun ini tergolong kewajiban atau liabilitas? Ya, karena mau mati urip liabilitas lek nambah itu selalu dikredit. Pasti wis. Hutang bank kek, hutang dagang kek, hutang jangka panjang kek, hutang jangka pendek. Ketika dia bertambah selalu di kredit. Tidak mungkin dia ada di debit. Ya, dia ada di debit kalau sampean bayar. Iya kan? Sampean bayar. Tapi kalau saldo akhirnya hutang Anda ada di debit, kebacut. Saldo normalnya di kredit. Kalau saldo akhirnya sampai ada di debit, berarti kalian kakean bayar hutang. Loman. Gitu. Nah, itu ya contoh simpelnya. Kemudian kita klasifikasi. Nah, klasifikasi ini di siklus akuntansi perannya adalah di buku besar. Pernah dengar buku besar? Pernah ya? Bukan barusan toh. Ya kan? Paling enggak setahun yang lalu dengar kan? Nah, di sini buku besar, di sini adalah kita mengklasifikasikan ke tiap akunnya. Maksudnya seperti apa, Pak? Nah, ketika kalian melakukan penjurnalan, ya, contoh simpelnya kayak gini, teman-teman. Ketika misalkan saya buat contoh simpelnya aja, ya, misalkan ada transaksi tanggal 1, misalkan transaksinya adalah kas pada pendapatan misalkan. Kemudian yang kedua ada beban pada kas, ya. Kemudian yang ketiga misalkan ada kas pada hutang. Misalkan seperti ini, ya. Nah, ketika kita bicara mengklasifikasikan, berarti kita harus bisa mengetahui berapa total saldo kas kita. Nah, itu ada di buku besar. Karena di buku besar dia akan mengklasifikasikan akun untuk khusus kastok. Ya. Jadi nanti di sini ada nomor, kemudian ada keterangan, ya. Yes, purane tulisannya elek sih. Kemudian ada referensi. Nah, kemudian ada debit, ada kredit, ono ya. Nah, misalkan kas di sini misalkan bertambah 100. Saldonya di sini akan 100.
Kemudian berkurang lagi, misalkan berkurang 50, di sini saldonya akan 50. Ketika di sini bertambah 30, berarti di sini akan menjadi 80. Ini adalah saldo kasmu. Dan ini kalau kalian nggak bikin, percuma ada ini. Jadi ini cuma menunjukkan aktivitas perusahaan per harinya itu ngapain aja. Klasifikasikan ke sini. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4. Karena akunnya ada 4, otomatis kalian akan buat 4 buku besar. Karena buku besar ini dia akan terus mengikuti transaksinya. Sehingga ketika kalian sudah selesai di membuat buku besar, kita akan lanjut ke tahap neraca saldo akhirnya. Neraca saldo itu adalah kumpulan saldo dari semua akun yang ada di buku besar tadi. Berarti kas 80, akun ini sekian, 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 dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan berdetail ketika kita sudah masuk di situ. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Next, Sal. Dari neraca saldo itulah teman-teman, kita akan menyusun yang namanya laporan keuangan. Jadi sebenarnya, loh Pak, nggak pakai neraca saldo dari buku besar saya langsung bikin laporan keuangan boleh? Loh boleh. Terus buat apa neraca saldo? Neraca saldo itu nama lainnya adalah trial balance atau neraca percobaan. Sehingga neraca saldo itu fungsinya apa? Untuk memastikan saldo kalian itu sudah balance, debit dan kreditnya. Kalau kalian nggak bikin neraca saldo, kalian langsung bikin laporan keuangan, ono bleseti siji ae, modiar gue. Iya. Apa? Kalian akan mau mengidentifikasinya itu pasti akan bingung. Karena kalian sudah langsung habis buku besar, langsung saya masukkan ke laba rugi. Tak masukkan, terus pas bikin neraca, kon gak balance. Ngulang lagi. Nah, tapi ketika kalian bikin neraca saldo, dicegah dulu di situ. Balance enggak? Oh, sudah balance. Cek saldonya. Saldonya sudah oke enggak? Posisinya udah bener enggak? Nah, ketika itu sudah oke, baru kalian masuk ke pelaporan. Menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ada 5. Ingat enggak? 1. Laba rugi. 2. Perubahan modal. 3. Neraca posisi keuangan. Terus arus kas. Terus catatan atas laporan keuangan. Ya, 5 itu. Cuman di praktek ini nanti kita cuman 3. Laba rugi, perubahan modal sama neraca aja. Ya. Oke, next. Nah, ini siklus akuntansinya yang saya ceritakan tadi. Bukti transaksi ini kita identifikasi, ya kan? Kemudian dari kita identifikasi kita ukur, kemudian kita catat di jurnal. Setelah kita catat di jurnal, kita klasifikasikan di buku besar. Nah, buku besar di akuntansi ada 2 jenis. Ada buku besar dan ada buku besar pembantu. Ada yang pernah dengar? Ojo pembantu itu. Buku besar ya. Buku besar pembantu itu biasanya khusus untuk 3 akun biasanya. Cuman untuk akun hutang, piutang, dan persediaan biasanya. Tapi lebih sering dipakai sama perusahaan adalah untuk hutang dan piutang. Kenapa cuman akun itu tok? Ngerti logikanya enggak kalau misalkan dari yang saya sampaikan tadi? Misalkan hutang, ya ini saya rubah hutang ini, ya. Pilih. Ya, jadi di papan tulis ini misalkan ini saya rubah menjadi hutang, ya. Nah, jadi kalau misalkan ini saya rubah jadi hutang, kalian bisa tahu bahwa yang kita tahu adalah saldo hutang kita masih ada 80. Tahu nggak harus bayar ke siapa? Kalau cuman dari buku besar. Itulah fungsinya buku besar pembantu. Buku besar pembantu untuk hutang
dia akan dibuat per per krediturnya. Sehingga kita akan tahu 80 ini harus kita bayar ke siapa saja. Sehingga buku besar pembantu ketika ditotal haruslah sama dengan saldo air di buku besarnya. Begitu juga untuk piutang. Ibaratnya kalau piutang kan berarti kita harus nagih ke siapa. Nah kan gitu ya. Oke. Nah kemudian dari buku besar kita ke neraca saldo ya. Nah setelah neraca saldo jurnal penyesuaian. Nah biasanya teman-teman banyak yang bingung tuh di sini. Transaksi mana yang harus saya sesuaikan? Ya. Nah, jadi transaksi apa yang harus kita sesuaikan? Sebenarnya transaksinya ini adalah transaksi yang cukup unik. Ya, contohnya adalah seperti kayak gini. Akuntansi itu teman-teman ya, sebenarnya kalau secara teori, biaya dan beban itu punya arti sendiri. Pernah dengar enggak? Mungkin di pengantar akuntansi, biaya dan beban. Yang satu, biaya itu selalu dilaporkan di neraca. Itu biaya namanya. Contoh simpelnya gini, kamu beli peralatan, itu biaya, bukan beban. Bebannya di mana? Ketika sudah kamu pakai, barulah masuk ke beban. Beban ada di laba rugi. Itulah gampangnya definisi biaya dan beban. Misalkan gini, kamu beli ATK 100.000, itu biaya. Kenapa? Karena kalian beli tok. Ketika kalian pakai, baru dia jadi beban. Jadi kalian beli 100.000, kemudian di akhir bulan, oh ATK aku tinggal 30.000, ya kan? Berarti yang sudah saya pakai 70.000, itulah yang jadi beban. Itulah secara akuntansi. Contoh lainnya lagi, kalau kalian misalkan beli gedung 100 juta, enggak mungkin kalian langsung nyatet di laba rugi ada biaya pengeluaran sebesar 100 juta, kukut bandar. Dia akan masuk biaya dulu. Masuk di mana? Neraca. Gedung kita bertambah. Kemudian 1 bulan kita pakai, muncullah beban depresiasi gedung. Berarti ibaratnya kita sudah pakai gedung itu 1 bulan. Itu yang kita jadikan beban. Itulah yang kita sesuaikan. Contoh simpelnya lagi. Ada yang ngekos? Nah, ngekosnya bayarnya bulanan. Ada yang lebih dari 1 bulan enggak? 3 bulan. Itu harus tiap akhir bulan harus disesuaikan. Kenapa? Kalau yang bulanan itu seperti ini. Berarti kan beban ya, beban sewa, maafkan tulisan saya jelek, pada kas. Ya toh. Tapi kalau mbaknya itu adalah beban dibayar di muka pada kas. Ada beda perlakuan. Ini mbaknya bayar 1 bulan langsung dinikmati. Tapi mbaknya bayar 3 bulan baru dinikmati 1 bulan. Nah ini misalkan kita buat 300.000 ya, 300.000 yang ini 100.000. Nah ini 100.000 ya. Nah berarti ketika akhir bulan selesai ini kan akan masuk di neraca karena dia biaya. Ingat, pokoknya pengorbanan atau pengeluaran yang belum kalian nikmati itu namanya biaya. Dan pasti pelaporannya akan ada di neraca. Lek sudah mbok nikmati, beban. Nah, listrik, beban apa biaya? Beban, karena kalian bayar setelah make. Ya toh?
Nah, itu dia. Nah, jadi nanti ketika disesuaikan seperti apa? Ya gampang aja, bagi aja 3, karena ini untuk 3 bulan, 100.000. Terus caranya gimana Pak? Nah, karena biaya itu harus kita akui bebannya, otomatis di sini akan ada beban. Sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 100.000. Sehingga awal bulan saldo beban dibayar di mukamu tinggal 200. Terus di akhir bulan ini kamu sudah ada pengeluaran sebesar 100.000. Nah, inilah yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian sebenarnya. Ya. Nah, kalau apakah itu berlaku untuk beban? Enggak. Pendapatan juga bisa. Misalkan nih, mbaknya kan buat mbaknya bayar sewa ke saya, itu kan beban buat mbaknya. Buat saya kan pendapatan. Nah, berarti saya akan mencatat pendapatan diterima di muka. Jadi kebalikannya itu kas pada pendapatan diterima di muka. Akhirnya nanti di akhir bulan saya harus mengakui pendapatan saya untuk bulan ini tok berapa. 100 kan jadinya. Berarti jadinya jurnalnya gimana? Kan tadi kas, salah. Jadi waktu saya nerima, saya itu akan mencatat kas karena saya dapat duit, ya kan? Pada pendapatan diterima di muka. Berarti kalau jurnal penyesuaian, pendapatan terima di muka ini harus dibalik. Dan kita harus mengakui adanya pendapatan yang masuk untuk dilaba rugi. Kenapa? Karena pendapatan diterima di muka itu ada di neraca. Berarti pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Jangan sampai pakai kas lagi. Kalau kalian pakai kas lagi, kalian akan mengakui 2 pendapatan yang sama. Nah, tapi nanti untuk detailnya akan kita bahas ketika di jurnal penyesuaian. Yang di Zoom aman? Ini sekelenger. Aman Aman. Bapak. Oh iya, sip. Seneng aku lagi ini. Oke, nah setelah jurnal penyesuaian, ada alat bantu yang namanya neraca lajur. Pernah dengar? Nah, yang panjang banget itu. Nah, itu laporan apa bukan? Laporan itu di akuntansi cuma 5. Nggak ada yang namanya laporan neraca lajur, nggak ada. Neraca lajur itu cuma alat bantu aja. Ya, jadi setelah jurnal penyesuaian, kita masukkan di neraca lajur itu ada neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian ada laba rugi dan neraca, ya kan? Nah, itu untuk membantu kita mengisi di laporan keuangan. Kemudian setelah itu, setelah laporan keuangan, kita masuk ke jurnal penutup. Apa yang ditutup? Nah, kita ini agak mengingat-mengingat lagi. Yang kita tutup adalah akunnya. Jenis akun ada 2. Ada akun real sama akun, bukan akun nggak real loh ya. Akun real sama akun no, tidak real diganti no real. Ya nggak salah sih. Akun real sama akun nominal ya. Diingat-ingat aja. Akun real itu berarti akun yang ada di neraca. Itu akun real namanya. Akun nominal itu akun yang ada di laba rugi. Akun real sifatnya selalu terakumulasi. Dia tidak akan pernah dinolkan. Akun nominal dia hanya berlaku untuk 1 periode tok. Nah, jurnal penutup yang kita tutup adalah akun nominal. Berarti akun pendapatan dan akun beban. Itu yang akan kita tutup. Ya, jadi pendapatan dan beban bulan ini bukan berarti akan menjadi pendapatan kita bulan depan kan? Nah, jadi pendapatan dan beban bulan ini ya cuma buat bulan ini tok. Bulan depan kita sudah kembali ke yang fitri lagi. Balik ke 00 lagi. Ya toh. Sedangkan kas akhir bulan ini akan menjadi kas awal bulan depan. Ya toh. Nah, itu dia perbedaannya. Bingung? Enggak apa-apa. Itu tandanya kalian mikir, ya.
Sip. Ada yang mau ditanyakan? Yakin? Zoom? Mabuk bisa. Belum, Pak. Mau tanya bingung, Pak. Oh, Kalau mau tanya bingung? Enggak apa-apa, tanya aja. kalau Mumpung bingung. teori belum, tapi nanti kalau pas praktek mungkin baru tahu bingungnya di Oh, mana. pasti. Iya. Biasanya gitu kalau praktek ya. Heeh. Wis, karena saya tanya, deal. Oh, iya Mas. Gas. Apa sih? Oh, mic. Gak apa. Biasanya jam sak menit iki serotok jam Iya. goblok biasanya. Jadi Iya, untuk buku besar pembantu ini cuma ada di hutang aja, tak, Pak? Atau pendapatan juga? hutang, piutang, dan terkadang di persediaan. Tapi lebih sering di hutang dan piutang. Mm-mm. Kalau kas enggak. Kas, kemudian akun beban dan lain sebagainya enggak. Jadi Lebih ke buku besar pembantu itu cuma hutang sama piutang. Lebih sering dipakai. jadi di sana itu kayak di spesifik pendapatan atau hutangnya dari Iya. mana gitu. Oh, Jadi kayak kalau logikanya buku besar hutang, kita cuma tahu saldo hutang kita berapa. Tapi buku besar pembantu memperinci hutang kita tersebut itu hutang kita ke siapa aja. Nah, kalau piutang, saldo piutang kita sebesar itu harus kita tagihkan ke siapa saja. Nah, itu dijelaskan di buku besar pembantu. Oke, ada lagi? Karena Mbak Nuril, Nuril enggak? Berarti kan ada akun Ril sama Nuril. Ril, oke, sip. Next, inilah persamaan dasar akuntansinya. Aset sama dengan kewajiban plus modal atau aset sama dengan liabilitas plus ekuitas podoai. Ya, aset logika jalannya ya apa ini? Ada yang bisa jelasin enggak? Lek ngerti gak usah uas. Anjen kono uas kan langsung tinggal kumpul noto. Yang di Zoom ada yang paham logikanya ini enggak? Apa kok bisa persamaannya adalah aset sama dengan kewajiban plus modal? Definisi ini loh padahal. Ayo, tingkarek disimpul notok. Punya sendiri. Apa nih punya sendiri? Nah, terus itu kewajiban plus modalnya itu maksudnya piye? Hmm, iya karena utang harus dibayar. Gak ngono ditagih di neraka. Terus ini Rek ya. Logika jalannya bersama dasar akuntansi ini sebenarnya simpel. Aset itu berarti harta kita. Ya toh. Kita punya uang 100.000 itu berarti aset. Ya toh. Tinggal aset itu sumbernya dari mana? Kalau nggak dari ngutang, pasti ya punya kita sendiri. Kan gitu toh. Nah, karena itulah sisi kiri sama sisi kanan akan selalu sama. Ketika misalkan Anda mau bangun usaha, ya, Anda butuh dana 50 juta. Berarti 50 juta itu kan harta yang kalian butuhkan toh, aset 50 juta. Nah, terus sumber untuk mendapatkan 50 juta itu mungkin cuma dua, dari hutang atau dari modal sendiri atau 50-50, kewajiban separuh, modal separuh. Jadi bisa disimpulkan, aset itu harta yang kita miliki, kewajiban dan modal itu adalah sumber untuk mendapatkan aset tersebut. Karena itu, akuntansi selalu mengatakan bahwa sisi kanan dan sisi kiri itu harus balance. Karena apa yang kita butuhkan itu selalu jelas sumbernya dari mana. Kalau nggak dari modal sendiri, ya dari utang. Ya, jadi kas minus dalam akuntansi itu enggak ada. Kas itu pasti paling kecil itu adalah nol.
Iya kan? Kalau kita butuh bayar tagihan, duit kita habis, pasti kita minjem. Eh, pinjam dulu 100. Gitu. Baru tak buat bayar. Nah, kan gitu. Ya. Jadi logikanya seperti itu teman-teman ya. Jadi aset itu adalah harta yang kita butuhkan atau kita miliki. Kewajiban plus modal itu adalah sumbernya. Ya. Kita tes pakai contoh penerapannya. Ya. Nah, iki ono sama dengannya mek rotok remeng-remeng gitu ya. Jadi pemilik menyetor modal 100 juta ke perusahaan. Secara logika ketika setor modal kita berarti punya kas. Kas adalah aset. Kita punya 100 juta. Nah, kemudian modal juga bertambah 100 juta. Ada di sisi ekuitas. Kiri dan kanan sama 100 juta. Kemudian ketika kita masuk ke sini, perusahaan membeli peralatan senilai 30 juta secara tunai. Otomatis kas berkurang 30 juta dan peralatan bertambah 30 juta. Ekuitas dan kewajiban tidak berubah. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalian lihat, akan tetap sama. Kasnya karena dipakai untuk membayar, jadi sisa 70 juta dari 100 juta. Ya kan? Kasnya dipakai membayar 30 juta, tinggal 70 juta, terus peralatan kita nambah. Harta kita nambah 70 tambah 30, 100. Sumbernya dari mana? Dari modalku tadi, tetap 100. Next, perusahaan mengambil pinjaman bank sebesar 50 juta. Ya kan? Nah, ini keliru aku yang nulis ya. Kas bertambah 50, seharusnya ini 150. Kewajiban hutang bank bertambah 50 juta. Sehingga sisi kiri dan kanan akan tetap 150. Itu maksudnya. Selalu sisi kiri dan kanan akan sama, balance. Itulah prinsip dari akuntansi. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Zoom, aman bro? Oh, emang Aman, Bapak. Hah? Aman. Aman, oh iya. Mbak, sis, aman sis? Aman sih. Aman sis. Oke, aman ya. Nah, entek. Soal latihan hari ini. Oh besok. Oh minggu depan. Hah? Minggu depan aja. Zoom. Soal latihan mau minggu ini apa minggu depan Zoom? Minggu depan Ngikut aja, aja, Pak. Pak. Di depan. Tak kasih soalnya sama Excelnya hari ini kita bahas minggu depan. Ya, coba sebisa kalian terkait dengan logika persamaan akuntansi itu minggu depan akan kita bahas. Ya, jadi logikanya adalah, jadi nanti soalnya akan seperti ini. Review bentar aja ya. Screen sharing has stop. Oke. Nah, soalnya enggak banyak. Seingat saya, Me 20, 20 sebulan tuh ada 31 hari. Wis tak korting 11 hari loh. Iya, Me 11 hari. Ya, Me 20 transaksi. Contohnya kayak gini, ya. Nanti kalian akan kayaknya yang Zoom udah dapat ya, Cal ya? Di learningnya udah ada ya? Udah mau upload. Oh ya, habis ini ya. Oke, nanti yang teman-teman, Mas, grup ya. Nanti biar tak share di grup ya. Untuk nilai pertama saya. Oke. Nah, nanti kalian akan mendapatkan Excel seperti ini. Ya, sudah saya batasin, lo enak lo. Wis tak tulis no akune lo. Oh iya sama-sama ya toh. Nah, wis tak batas no sisi kiri sama sisi kanan. Duh, kurang enak ya bojal. Ya toh. Nah, contoh wis. Coba
2 transaksi aja. Yaitu buat Yono pencerahan tipis-tipis ya. 2 tok. Ini kan untuk 20 apa mau langsung 2? Oh enggak, ya wis. Yo BE mau sampai jam 9. Enggak. Oke, fokus ke soal nomor 1. Nah ini ya. Oke, Mas Mbak Zoom. Oke, bisa diperhatikan. Ya sambil masak mie goreng juga boleh. Enggak apa-apa. Nah, jadi ini ya. Misalkan kita fokus di soal nomor 1 ya. Jadi di sini tanggal 2 April membuka rekening di Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia, cabang Jakarta Kota sebagai modal awal sebesar 50.000. Nah, di sini ayo Mas Mbak Zoom jawaban yang offline gak usah. Tadi wis jawab. Ojo mulai sih, kancanon aku sih baru mari mulai. Kita mengawalinya bareng, mengakhirinya juga harus bersama. Sih. Mas Mbak Zoom. Kas bertambah, modal berkurang. Ah, ini Mbak, dia setor modal 50.000 ya. Modal Berarti sekali bertambah, lagi kas berkurang. konsep debit dan kredit jangan sampai yang disampaikan kredit adalah berkurang ya. Berarti kas bertambah 50.000 terus Modalnya modalnya apa? 50.000 Nah, bertambah berkurang. berkurang. Modal bertambah. Bertambah. Bertambah Mbak ya. Jadi bertambah 50.000 ya. Karena kita setor modal ya, jadi kita dapat kas otomatis kalau kita persamaan akuntansi tadi, kas itu adalah aset dan sumber kekayaan kita 50.000 ini didapat dari modal. Ya, jadi kas bertambah, modal bertambah ya. Next yang soal nomor 2, ayo Mas Mbak Zoom. Beda orang lah bisa. Tadi ono Mas siji Mang. Mas Anjas, yuk gas. Nah, itu loh. Mbak Nuril selak mulai loh, ayo. Mas Anjas. Uhuh. Nah, hilang. Sing lain nih, Miss. Anu, dia sudah lelah hayati dia udah. Masih Yang bingung, Pak. Mohon Hah? maaf. Masih Apa Mas bingung Anjas? saya, Pak. Hah? Mohon Lupa? maaf, masih bingung, Pak, saya. Oh, masih bingung. Masih bingung, Ya. Pak. Ah, Ya. jadi misalkan gini, pada tanggal 2 April membayar sewa kantor untuk bulan April sebesar 1.750. Nah, ketika kita membayar sewa, yang berkurang apanya, Mas? Kasnya, Pak. Kasnya berkurang kan? Nah, ketika kas berkurang, otomatis di Ya. sini akan bertuliskan berkurang 1.750. Itu baru sisi kirinya aja. Nah, sisi kanannya, ini tadi transaksinya adalah membayar sewa kantor. Sisi kirinya berarti sisi kanan di Beban sewa kantor. beban Beban sewa sewa. kantor. 1.750. Nah, ini saya kasih warna karena yang hijau ini adalah harta, yang kuning ini hutang, yang kuning mangka ini alias urin ini adalah ekuitas atau modal. Ya, karena seperti saya sampaikan tadi, mohon maaf, enggak, tadi saya lupa untuk share screen. Jadi unsur dari modal itu adalah adanya modal pribadi, kemudian ada laba rugi, dan adalah river. Ya, laba rugi itu dipengaruhi adanya pendapatan dan beban. Ya, ketika pendapatan bertambah, otomatis laba bertambah. Ketika beban lebih besar daripada pendapatan, otomatis rugi. Kalau laba akan menambah modal, kalau rugi akan mengurangi modal. Ketika ada pengambilan prive akan mengurangi modal. Jadi intinya tetap sama seperti ini. Ya, oke.
Yang Mas Mbak Zoom ada yang mau ditanyakan enggak? Pak, Atau tambah bingung? Pak, itu berarti nanti kita tinggal ngisi angkanya, terus ini formnya udah dikasih sama bapaknya gitu ya? Iya, nanti ini filenya saya share sama soalnya saya share. Nanti teman-teman silahkan mengisikan sesuai dengan pemahamannya terlebih dahulu, ya. Nanti minggu depan akan kita bahas. Berarti kita nggak usah bikin kolom-kolom lagi gitu ya, Oh, enggak usah. Terus tak bikin no. Pak? Tapi Ya. mau kalian percantik enggak apa-apa. Misalnya di kayak kolom-kolom, nah ini kan polosan lawaran gitu ya. Oh, cantik. Nah, ada yang kalau sudah merasa ini cantik ya sudah, enggak apa-apa. Kalau merasa ini gak apik kono garisi, tambah ono garis. Atau warnanya mau kalian ganti juga boleh. Kalau misalkan kalian suka warna pink, mau dikasih pink juga. Ya, itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sing takok nomorku ta. Ya, mau nggak grup terus ngundang aku piye carane? Iya Pak, bagi WA kalau mau tanya-tanya di luar Zoom. Oh, boleh. Bertakon-takon boleh, enggak apa-apa. Boleh saja. Stop share. Oke. Tak chat di Zoom. Wah. 0822320902 salah 266. Nah, kalau mbok WA iso berarti nomorku bener. 0822 232 090266. Heeh. Pokoknya kalau nyari saya, misalkan ada perlu gitu ya ke ruangan saya atau apa gitu, jangan sampai nyebutnya Pak Aditya. Nah, karena di akuntansi ada Pak Aditya, ada Pak Aditya. Kita tidak kembar dan tidak serupa. Nah, itu ya. Ya, udah pernah diajar sama Pak Adit? Sudah. Kalau sama saya baru sekali ini ya. Nah, nah nanti saya di-add di grup ya, Mas. Wuh, wah, keluar cepet jos. Seneng aku lagi gini. Iya, tapi ya jeneng grupnya aja grupnya persamaan dasar akuntansi rek. Iku kan materi di iki ya. Pak izin bertanya, yang Zoom boleh ikut grup Enggak Pak? apa-apa Mas. Halo yang wajar. Ya, enggak apa-apa. Praktek akuntansi jasa dan dagang. Oke, teman-teman yang di Zoom aman? Pak izin bertanya Pak. Oh, takono enggak apa-apa, tak anteni ket Mang. Untuk yang Zoom boleh ikut grupnya Pak? Tuh, boleh ikut aja. Langsung aja itu tulis tulis nomornya di ini, di apa jenenge chat Zoom. Nanti sama masuk apa jenenge? Hah? Oh iya, oleh Mas Imam akan di add di grup. Mas Imam satunya Mas siapa? Hah? Bintang. Ya nggak masuk? Yudis. Oh, kecelakaan tuh tadi ya. Sudah berapa lama kecelakaannya? Oh, baru berangkat ke sini tadi. Malah Karangploso. Loh, rumahnya di mana? Langsung di add iki lho, ambek Mas. Oh, sama kayak di grup pusat ya. Jeneng grupnya diganti Mas ya. Ojo persamaan dasar akuntansi. Engko minggu ngarep lah ganti jenenge. Jurnal umum. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Oke ya, sudah ya. Oh, itu Mbak Eus cangklongan tas barang wisan. Yang lain aman? Belakang Mbak siapa? Mbak Feby, Mbak Aninda. Mbak Feby gampang, Mbak Andinda. Oke teman-teman, ada yang mau dibahas lagi? Ditanyakan? Tidak ada? Oke, sampai isi turun. Zoom aman ya? Aman, Pak. Aman. Katanya suaranya podo terus sih ngomong sih. Absen sih tipis-tipis. Mbak Vanessa masih hidup? Mbak, oke. Dia sudah lelah. Mbak Safety, Ya, Pak.
Oh, lelah sudah. Mbak Nanda hilang juga. Oke, teman-teman, sampai jumpa minggu depan di jam yang sama, di tempat yang sama, dengan orang yang sama. Oke, sehari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Amin ya Allah. Amin. Yes, boleh. Teman-teman yang di Zoom, sampai jumpa minggu depan. Oke, Siap, Pak. bye. Bye, Pak. Terima Oke. kasih, Pak.